Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang harus hidup di lingkungan sosial di tengah-tengah komunitas. Dalam komunitas tersebut manusia menjalin interaksi. Aktivitas seperti mengobrol dengan teman, bekerja sama, atau berdiskusi merupakan contoh interaksi sosial. Jadi, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, individu dan kelompok, serta antar kelompok dengan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari interaksi sosial adalah mencukupi kebutuhan hidup. Interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari dapat kita kenali melalui ciri-cirinya. Ciri-ciri interaksi sosial antara lain, jumlah pelaku 2 orang atau lebih, adanya komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol, adanya tujuan yang akan dicapai, serta adanya dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, menurut Setiadi dan Kolib 2015. Ada 2 ciri utama interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua komunikasi. Oke, kita bahas yang pertama, kontak sosial. Secara harfiah, kontak sosial berarti bersama-sama menyentuh. Kontak sosial dapat terbentuk apabila terdapat tanggapan atau respon dari pihak lain. Saling bertatap muka, saling melempar senyuman, dan berjabat tangan menunjukkan contoh kontak sosial. Oleh karena itu, kontak sosial tidak dapat dikatakan sebagai tindakan individual. Pada saat kamu tersenyum kepada seseorang, tetapi orang tersebut tidak menanggapinya, berarti terjadi kegagalan dalam proses kontak sosial. Kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Kontak sosial positif mengarah pada kerjasama, sementara kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik. Selain itu, kontak sosial dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer adalah kontak sosial yang dikembangkan melalui tatap muka antara satu pihak dan pihak lain. Kontak ini bersifat langsung antar pihak yang terlibat. Kontak sekunder adalah kontak sosial yang terjadi tanpa tatap muka dan ditandai dengan jarak tertentu. Kontak sekunder dapat dilakukan menggunakan peralatan tertentu, misalnya telepon, email, surat, dan WhatsApp. Proses ini disebut sebagai kontak sekunder langsung. Kontak sekunder juga dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga. Kontak jenis ini disebut kontak sekunder tidak langsung. Komunikasi merupakan proses pengiriman pesan, ide, dan gagasan dari komunikator kepada komunikan. Komunikator mengirim pesan kepada komunikan untuk menafsirkan pesan atau informasi yang disampaikan. Pesan atau informasi tersebut dapat berupa pembicaraan secara langsung atau menggunakan tanda. Contoh komunikasi misalnya kerjasama antar nelayan untuk menarik jala. Komunikasi dalam kerjasama untuk mengeluarkan ikan dari jala berupa pembicaraan secara langsung atau menggunakan tanda. Pembicaraan secara langsung terjadi ketika salah satu nelayan memberi aba-aba untuk menarik jala. Kemudian nelayan lain melakukan aba-aba sesuai instruksi. Sementara itu, komunikasi menggunakan tanda terjadi saat ada nelayan menarik jala, nelayan lain akan menyesuaikan gerakannya. Komunikasi dapat diwujudkan dengan pembicaraan gerak-gerik fisik ataupun perasaan. Selanjutnya, mulai timbul sikap dan ungkapan perasaan seperti senang, ragu, takut, atau menolak sebagai reaksi atas pesan yang diberikan. Saat ada aksi dan reaksi, itulah terjadi komunikasi. Jadi, komunikasi adalah tindakan seseorang menyampaikan pesan terhadap orang lain dan orang lain itu memberi tafsiran atas sinyal tersebut serta mewujudkannya dalam perilaku. Dalam komunikasi terdapat 4 unsur, yaitu pengirim,
penerima, pesan, dan umpan balik. Tanpa adanya kedua syarat tersebut, yaitu kontak sosial dan komunikasi, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak sosial dan komunikasi, individu atau kelompok akan memberi makna tafsiran terhadap perilaku individu atau kelompok lain. Selanjutnya, individu atau kelompok lain menyampaikan penafsirannya tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya aksi atau stimulus dan reaksi atau respon dalam interaksi sosial. Pemberian aksi ataupun reaksi dalam proses interaksi sosial hendaknya memperhatikan kondisi dan situasi. Sebagai contoh, jika teman kita bersedih, hendaknya kita merespon dengan cara menghibur. Selain itu, kita harus menghargai dan menghormati individu lain saat menjalin interaksi sosial. Tujuannya agar interaksi sosial berjalan dengan baik dan berdampak pada terciptanya persatuan. Oke, sekian pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.